panggung istimewa bagi saya. Saya sangat terharu. Kenapa? Karena inilah panggung pertama sekali setelah pada masa pandemi ini ada pameran offline, bahkan dilakukan secara hybrid. You make me amazing today, Mr. Dao. You make all of us feel amazing today. This is special day for us. Ya, karena industri kosmetika pada tahun 2019 sebetulnya sudah melakukan penjualan sampai 50 triliun. Tapi pada tahun 2020 terjadi pandemi yang mengakibatkan kosmetika Indonesia turun banyak. Dan kita harus shifting ke online. Sebetulnya itu pun tidak maksimal. Kehadiran pasar offline itu dirindukan oleh semua bagian, baik seorang consumer atau seorang pembeli. Hari ini kita buktikan we can do it, ya, biasa. Dan pameran hari ini pun juga menunjukkan bahwasanya tidak hanya pada hari ini, tapi ada sesuatu setelahnya. Itu yang kita butuhkan, yaitu ada showcase yang sampai 10 Desember. Pada pameran inilah sebetulnya kita sama-sama sebagai produsen kosmetik menunjukkan hasil karya kita sendiri. Tunjukkan pada konsumen, pada panggung ini kita harus bisa lakukan. Di panggung inilah kita lihat begitu banyak peserta-peserta pameran. Mereka bukan kompetitor kita, tapi mereka adalah guru dengan segala kelebihan yang harus kita pelajari. Jadi marilah kita bersama-sama berkolaborasi, karena sekarang adalah saatnya berkolaborasi, bikin sebuah ekosistem menuju kemana? Indonesia emas. Menuju kemana? Indonesia emas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya selaku ketua dari Perhimpunan Perusahaan Asosiasi Kosmetika Indonesia mengucapkan congratulations dan selalu sukses untuk kita semua. Ini ke depan menjadi penting karena asosiasi adalah perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal sosialisasi sebuah peraturan juga. Apa sih sebetulnya ada di akar persoalan perusahaan atau stakeholder? Ini kita bisa tampung kemudian kita sampaikan. Artinya apa? Kita harus kolaborasi. Soalnya kita harus bersama membentuk satu ekosistem karena persaingan pasar semakin ketat. Ya, Indonesia harus bisa. Dengan segala kelebihan yang ada di Indonesia, saya yakin dan percaya dengan kolaborasi yang kuat kita bisa menuju Indonesia emas. Proyeksi 2022, Pak? Hari ini adalah hari yang menggembirakan bagi saya karena hari ini dilakukan pameran offline. Setelah sekian lama, semua pameran itu dilakukan secara online. Tentu ada hal yang nggak bisa dilakukan, yang rasakan pada saat pameran itu sifatnya adalah online, yaitu bagaimana kita bisa mencium aroma parfum tadi kalau dengan online. Bagaimana kita bisa menyentuh base produk tadi itu kalau dengan online. Nah, sekarang itu bisa. Sehingga ini menjadi langkah ke depan di 2022, ya. Ini adalah kesempatan baik kita menunjukkan pada dunia, ya. Pertama adalah bagaimana mengambil produk kosmetika yang baik di Indonesia ini masuk ke hati masyarakat Indonesia. Itu yang penting. Ya, selanjutnya kita harus bisa menjadi pusat industri halal kosmetik. Ya. Itu. Jadi peluang ke depan. Tapi kemudian kita berkembang dan memiliki fasilitas industri yang modern sejak tahun 2018. Beberapa brand kita itu saat ini yang sudah established adalah Thai Kosmetik, kemudian Jinsu Kosmetik. Tapi kita juga sekarang sedang mengembangkan brand-brand yang sifatnya lokal. Artinya untuk mengembangkan kosmetika lokal Indonesia, kita punya beberapa brand, yaitu adalah Obali, kurang lebih seperti ini. Gitu. Jadi ini untuk mensupport kosmetik lokal yang ada di Indonesia. Karena kebetulan kita punya CEO itu adalah Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha dan Asosiasi Kosmetika Indonesia. Betul. Jadi kita sangat support sekali seperti itu. Punya Pak Solihin. Pemasaran kita udah sampai mana aja? Kalau untuk pemasarannya kita untuk seluruh Indonesia kita sudah punya distributor di semua provinsi, mulai dari Aceh sampai dengan ke Papua. Kurang lebih seperti itu. Ada yang kita kerjakan sendiri, modern market, dan juga ada yang kita serahkan sama distributor. Juga kita sekarang lagi merambah ke ekspor. Kita juga sudah akan mengikuti untuk Dubai Expo. Oke, harapan Bapak dengan acara hari ini? Kenapa?
harapan pameran ini, Pak? Harapannya sih ekonomi semakin membaik ya, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah semakin membaik, vaksinasi yang cepat, kita juga sudah melihat ada geliat-geliat yang balik lagi ke bisnis kita. Seperti itu. Jadi sudah masyarakat juga akan semakin sadar dengan wellness, kebersihan segala macam. Izin Pak, nama lengkap.